warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya di masa pandemi ini. Dan tetap di rumah dan tetap jaga kesehatan dan protokoler kesehatan. Hadir semua hari ini? Hadir Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua. Sebelum kita memasuki materi baru kita hari ini, ada yang ingat materi kita minggu lalu? Kalau nggak ada, kita ingat dulu ya, kita ingat sama-sama. Minggu lalu kita belajar tentang rezeki. Masih ada yang ingat contoh dari rezeki? Masih Bu. Apa coba? Kita masih bisa bernapas. Ya benar, itu contoh dari rezeki. Kita diberikan udara, kita diberikan hak untuk bernapas, itu contoh dari rezeki. Rezeki yang telah Allah janjikan kepada kita dan kita wajib mensyukurinya. Nah, sudah paham ya berarti minggu lalu. Kita lanjut dengan materi kita hari ini, yaitu tentang kebahagiaan si yatim adalah kebahagiaanku. Nah, di sini maksudnya kita itu harus menyantuni dan membantu anak yatim. Nah, di sini kita juga membahas tentang kepedulian sosial. Kepedulian sosial itu kita peduli antar sesama, antar bangsa, antar agama, baik pun antar non-agama. Nah, ada yang tahu pengertian dari kepedulian sosial? Baik, kalau nggak ada, tolong buka bukunya ya. Kita catat, terus minggu depan Ibu tanyakan lagi pengertian dari kepedulian sosial. Tolong dicatat ya. Kepedulian sosial adalah kemampuan menyadari akan keberadaan orang lain yang membutuhkan, merasakan dengan sangat penderitaan orang lain, kemudian terpanggil hatinya untuk membantu mereka secara nyata. Nah, itu pengertian dari kepedulian sosial, di mana kita itu membantu orang tanpa pamrih, tanpa meminta imbalan, tanpa mengharapkan pujian, dan kita membantunya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pengertian dari kepedulian sosial. Contoh ya, contoh Ibu berikan, misalnya kita memberikan makanan dan minuman kepada anak yatim, kita memberikan makanan dan minuman kepada fakir dan miskin, itu contoh dari kepedulian sosial. Terus kita lanjut di sini, kepedulian sosial akan tercapai apabila ada 3 hal berikut. Nah, yang pertama itu empati, kesadaran dan kemampuan material. Nah, empati di sini maksudnya kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang menderita. Dimana kita itu merasakan kesusahan orang lain susah kita bantu, orang lain sedang membutuhkan kita bantu. Begitu juga dengan sesama kita. Tolong Rahman baca dulu pengertian dari kemampuan material. Mampu secara ekonomi sehingga dapat secara nyata membantu orang yang membutuhkan. Nah, ya benar, di sini maksudnya kita itu mampu membantu orang yang membutuhkan, yang sedang meminta pertolongan kita, yang membutuhkan bantuan dari kita. Nah, contohnya itu ketika orang membutuhkan pekerjaan, terus kita punya pekerjaan nih, nah kita berikan pekerjaan itu kepada orang itu, atau kita punya usaha sendiri, dan bisa jadi orang itu menjadi karyawan kita, itu termasuk juga kita membantu dalam pekerjaan. Terus pengertian dari kesadaran, tolong dibaca lagi. Sikap sadar akan keberadaan orang yang menderita, bahwa mereka adalah bagian dari kehidupan kita. Nah, di sini maksudnya sikap sadar akan keberadaan orang yang menderita. Kita itu sadar bahwa mereka membutuhkan bantuan kita. Nah, contohnya itu anak yatim ya, kita ambil contohnya. Anak yatim itu kan gak ada orang tua tuh. Nah, kita harus punya sadar diri, perilaku sadar diri bahwasanya kita harus membantu anak tersebut, apa dengan membantu memberikan tempat tinggal, atau membantu dengan memberikan makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Itu ya materi kita hari ini tentang kebahagiaan si yatim adalah kebahagiaanku. Nah, di sini kita akan membahas 2 surah, yaitu surah Al-Kautsar dan surah Al-Maun, yang berkaitan dengan materi kita hari ini.
Boleh didengar ya anak-anak. Sebelum ibu jelaskan kandungannya, kita dengar sama-sama bunyi dari surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, sudah kita dengar sama-sama ya. Kita terjemahkan dan kita kaitkan isi kandungannya dengan materi kita hari ini. Nah, ayat yang pertama yaitu Inna a'tainakal kautsar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah, ayat yang pertama ini menjelaskan bahwasannya nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sangat banyak, baik itu nikmat pribadi maupun nikmat non pribadi ataupun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yang disebutkan di dalam surah Al-Kautsar ini di ayat pertama. Ayat yang kedua yaitu fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, di sini maksudnya menerangkan tentang buah perintah Nabi Muhammad SAW yang diberikan kepada umat Islam. Kemudian perintah itu dilaksanakan untuk melaksanakan sholat. Nah, sholat dan kurban yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad, dan perintah tersebut bukti rasa syukur atas limpahan nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita. Ayat yang ketiga yaitu Inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sesungguhnya orang-orang membenci kamu dialah yang terputus. Nah, ayat yang ketiga ini menjelaskan bahwasannya orang yang membenci Nabi Muhammad SAW dan risalahnya, kebencian ini akan mengakibatkan terputusnya nikmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian dari surah Al-Kautsar dan isi kandungannya. Yang kedua yaitu surah Al-Ma'un. Nah, kita dengarkan dulu ya sama-sama surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, itu ayat dari surah Al-Ma'un. Nah, sekarang kita artikan sama-sama dan kita terjemahkan sama-sama isi kandungan dari surah ini. Coba Rahman baca ayat yang pertama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, ayat di sini coba baca sampai ayat yang ketiga ya. Dari awal Bu ya. Ya, dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, itu ya ayat pertama dan ayat yang ketiga. Nah, Ibu jelaskan sedikit dan Ibu artikan. Ayat pertama itu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dan ayat yang kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, ayat yang ketiga, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, maksud dari kandungan ayat yang pertama dan ketiga ini menjelaskan bahwasannya tentang pendusta agama, di mana mereka adalah orang yang menghardik, menyia-nyiakan anak yatim dan enggan memberi makan anak yatim dan orang miskin. Nah, di sini kita itu dianjurkan bahwasanya kita itu harus menyantuni anak yatim, membantu anak yatim, dan memberi makan anak yatim dan anak
fakir dan miskin. Tolong baca lagi ayat yang ke-4, 5, 6, dan 7. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Nah itu ya, ayat yang keempat artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang kelima artinya yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dan ayat yang keenam yaitu orang-orang yang berbuat riya. Ketujuh yang artinya dan enggan menolong dengan barang berguna. Nah, ayat di sini ayat 4 sampai 7 ini menjelaskan bahwasannya perihal orang yang melaksanakan sholat tapi mendapatkan celaka. Nah, kecelakaan itu disebabkan mereka lalai atau mengabaikan waktu sholatnya. Nah, di sini maksudnya perihal orang yang melaksanakan sholat. Kita melaksanakan sholat, tapi kita sering mengundur-undur waktu, melalaikan waktu, sehingga di sini celakalah bagi orang yang melakukan hal tersebut. Dan orang yang melalaikan sholatnya termasuk pendusta dari agama. Dan kalau kita tidak melaksanakan sholat sama sekali, itu kita dimaksudkan dengan pendusta agama. Di samping itu juga menjelaskan tentang sifat riya. Sifat riya yang artinya itu orang-orang yang berbuat baik demi memperoleh pujian dan sanjungan dari orang lain, bukan ikhlas karena Allah. Nah, di sini kita itu harus menghilangkan sifat riya tersebut. Kita membantu anak yatim, menyantuni anak yatim, membantu orang lain maupun membantu sesama kita itu tidak boleh mengharapkan pujian dari orang lain, tidak boleh juga mengharapkan imbalan dari orang lain, bahkan meminta timbal balik atas apa yang kita perbuat. Biarkanlah semua itu Allah yang mengatur dan Allah yang membalas kebaikan kepada kita. Nah, itu pengertian dan penjelasan dari surah Al-Ma'un dan surah Al-Kautsar. Di sini di dalam dua surah ini dijelaskan secara nyata tentang peduli sosial. Contoh dari peduli sosial. Nah, yang pertama itu mengadakan ibadah kurban, di mana kita itu di dalam surah ini dianjurkan untuk mengadakan ibadah kurban agar orang yang miskin atau orang fakir dan miskin, agar kita itu bisa memberikan makanan kepada orang tersebut. Sehingga dalam Quran surah Al-Kautsar dan Al-Ma'un ini dianjurkan dengan sikap peduli sosial antara sesama kita dengan ibadah kurban. Nah, yang kedua itu menyantuni dan membantu anak yatim. Nah, di dalam Quran surah Al-Kautsar dan Al-Ma'un ini juga dijelaskan kita itu bahwasanya dianjurkan untuk menyantuni dan membantu anak yatim. Nah, yang ketiga yaitu membantu meringankan beban orang miskin. Nah, di mana kita di sini juga kita harus bisa membantu meringankan beban orang miskin. Ya, misalnya dengan adanya suatu pekerjaan kita berikan dia pekerjaan atau dengan memberikan makanan dan minuman. Itulah materi kita hari ini tentang kebahagiaan si yatim adalah kebahagiaanku. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada ditanyakan berarti sudah paham semua ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ibu yang akan bertanya kepada kalian. Nah, coba ada yang tahu contoh dari peduli sosial dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menyebutkan contoh dari peduli sosial dalam kehidupan sehari-hari? Memberi makan orang yang membutuhkan. Nah, benar, itu termasuk contoh dari peduli sosial. Peduli sosial kita terhadap orang yang sedang membutuhkan atau orang yang sedang kelaparan. Terus kita tergerak hatinya, terpanggil hati kita membantu mereka tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Berarti sudah paham ya pengertian dan contoh tentang materi kita hari ini. Nah, minggu depan ibu akan memberikan tugas. Tolong kalian praktek ke lapangan langsung ya, dengan memberikan contoh peduli sosial apapun itu, baik itu memberikan makan kepada orang lain ataupun bisa
juga dengan sedekah atau membantu orang, misalnya gotong royong di masjid, itu kan termasuk peduli sosial. Nah, ibu minta tolong dibikin video ya, dibikin video, terus tugasnya dikumpul minggu depan ke ibu. Waktu durasinya cukup 5 menit saja video tersebut, dan perkenalkan diri di dalam kegiatan sosial tersebut. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, cukup berarti ya materi kita hari ini. Kesimpulannya, kita itu harus peduli kepada sesama manusia. Kita peduli kepada siapapun. Jangan memandang itu dari sebelah mata, atau memandang dari pangkatnya, atau memandang dari jabatannya. Dan jangan mentang-mentang kita berada di atas, kita tidak mau membantu orang di bawah. Nah, dan jangan pula kita berada di bawah, terus kita tidak mau membantu juga orang yang di bawah kita. Nah, maksudnya di sini kita harus membantu sesama kita dengan hal apapun, dengan kegiatan apapun yang bisa kita bantu, sehingga apa yang kita perbuat itu mengharapkan semata hanya karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu ya tugas dari ibu, tolong diingat dan diingatkan juga ibu kalau ibu lupa, dan minggu depan dikumpulkan. Cukup mungkin ya hari ini. Jika ada yang kurang jelas, nanti boleh sharing lagi sama ibu, dan mungkin ada yang ditanyakan, boleh juga ditanyakan nanti ya. Karena waktu kita sudah habis dan sudah cukup juga sampai di sini, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.